Halo, selamat datang sama saya Marcel Febrio Saputra di Ngobrol Berita hari ini. Ya, selamat datang sama saya. Nama Marcel Febrio Saputra, asal Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor induk mahasiswa 2204381. Mungkin di sini kita sambil enjoy aja karena di sini ada program untuk dari saya sendiri yaitu Ngobrol Berita hari ini. Oke. Di sini mungkin kebanyakan agak mengkritik sedikit, memaknai dari sebuah berita-berita yang beredar dari sana dari sini banyak ya, untuk lebih apa ya istilahnya mengembangkan opini pribadi juga gitu kan di satu sisi lain, tapi ya sambil mengerjakan ujian tengah semester ini gitu. Karena sebenarnya di belakang juga agak gemes ya dengan berita-berita yang beredar, banyak banget berita-berita beredar yang berkaitan dengan anak muda, kehidupan, eh, mindset dan lain-lain gitu kan ya. Mungkin kita langsung aja ke berita yang pertama. Oke, yang pertama ada kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oknum guru. Ulas Twitter oleh Bambang W. Nugroho yang dipost Senin 20 Februari 2023 pukul 8.12 WIB. Mendapatkan 1,2 juta views per Kamis tanggal 23 bulan 2 2023. Di sini usai meraih gelar sarjana kedokteran, sambungnya sang anak mengalami masalah kejiwaan hingga dirawat oleh psikiater. Kondisi ini menundanya ikut program koasisten atau koas. Lewat terapi, ia kemudian mengetahui sebuah momen saat sang anak duduk di bangku SMP yang turut mempengaruhi keinginannya menjadi dokter. Momen itu melibatkan guru dan teman sekelasnya. Maaf, kami baru tahu hal ini setelah anak kami bermasalah di kuliahnya dan di koasnya. Itu dari hasil terapi. Andai kami tahu sejak awal pas dia di SMP, kami pasti sudah antisipasi. Tuturnya yang juga seorang pengajar. Sungguh kami tidak tahu akan peristiwa itu sampai dia berada di tahun terakhir-terakhir kuliahnya saat sudah hampir selesai terapi baru terungkap dan terinformasikan kepada kami, semoga dipahami, kata Bambang. Mungkin di sini sendiri dari kisah viral dari judulnya aja kita udah tahu bahwa kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oknum guru. Sebenarnya banyak sekali gitu kan. Sebenarnya dari judul aja kita udah tahu bahwa sebenarnya gitu banyak banget eh orang-orang sekarang atau anak-anak sekarang yang cita-citanya itu dipatahkan dengan tidak sengaja atau sengaja sama gurunya sendiri gitu kan. Apalagi kasus yang pertama ini sampai ke masalah kejiwaan gitu. Kalau dari identifikasinya sendiri ya, masalah ini tuh menceritakan tentang sebuah anak yang dihancurkan cita-citanya oleh gurunya sendiri gitu. Sehingga seorang anak dipaksa untuk memilih cita-cita yang terpaksa karena perkataan gurunya sendiri. Kalau dari berita yang ada gitu. Terus misalkan gitu, ini kenapa terjadi gitu. Masalah ini terjadi karena ya emang di Indonesia ini masih banyak sekali peranan yang atau kegemaran yang diremehkan karena sebuah cita-cita gitu. Masih selalu sama dengan tolak ukur yang sama dari generasi ke generasi. Selalu mengutamakan apa yang menurut opini setiap guru itu umum untuk dicita-citakan sekalipun seorang anak tidak mempunyai minat itu sendiri. Contohnya ya ini aja nih. Contohnya nih, tuh di sini aja udah dikasih tahu kan. Ia bercerita sang anak semula senang bernyanyi, ia sudah jadi penyanyi mall dan pengisi berbagai acara di sejak usia 5 tahun. Sampai bisa membeli pakaian baru dan jajan dari honor menyanyi dan main musik. Sang anak menginjak kelas 8 SMP di tahun 2010. Saat itu ia dan teman-teman sekelas ditanya hendak jadi apa kalau sudah besar. Ya istilahnya kayak, lu mau jadi apa gitu. Lu mau jadi apa? Apa lo cita-citanya gitu. Sama teman-teman sendiri mungkin lumrah sih. Terlepas dari jawaban temannya yang menyahut ingin jadi dokter, polisi, tentara, guru, atau pilot, sang anak lantang menjawab ingin jadi penyanyi. Gurunya pun bereaksi, nah ini, Bo, cita-cita itu yang beneran, kayak teman-temanmu tadi loh, masa jadi penyanyi, kata Bambang menirukan guru tersebut. Dari sini sendiri, kita udah tahu bahwa anak ini udah ada mendapatkan pressure gitu kan.
pressure dari teman-temannya. Adapun gurunya yang mendukung seperti ini gitu. Makanya itu yang tadi disebut gitu kan. Selalu mengutamakan apa yang menurut opini setiap guru itu umum gitu untuk dicita-citakan. Kayak jadi dokter, polisi, guru, macam-macam banyak yang selalu disebut-sebut gitu kan. Nah, tadi kan udah dijelasin. Anak itu dipaksa untuk memilih cita-cita yang terpaksa karena perkataannya guru sendiri. Perkataan yang seperti tadi itu yang membuat tekanan gitu bagi anak itu sendiri sampai akhirnya kena kejiwaan gitu kan. Masalah ini terjadi di Indonesia udah banyak sekali ya peranan atau kegemaran yang diremehkan. Nah, diremehkannya ini yang tadi disebut masa jadi penyanyi. Toh nggak semuanya penyanyi itu tidak baik kok gitu. Ada juga faktor-faktornya sih sebenarnya. Ada ya. Yang pertama yang tadi udah banyak yang disebut gitu kan. Yang pertama tolak ukur seorang guru itu sendiri. Yang kedua kurang meratanya aspek profesi di setiap bidang. Yang ketiga ilmu pengajaran yang kurang luas. Yang keempat, pengajaran yang kurang efektif. Yang kelima, emosi dari dirinya sendiri. Yang keenam terakhir, pengajaran pandangan sebuah kehidupan. Tolak ukur seorang guru contohnya seperti tadi. Yang kedua ada juga kurang meratanya aspek profesi di setiap bidang. Ya menurut saya sendiri sih memang bisa jadi karena itu ya. Karena kurang meratanya aspek profesi di setiap bidang maksudnya kayak nggak banyak tuh orang peminat untuk menjadi penyanyi. Tidak, tapi lebih banyak dengan yang umum seperti yang tadi saya sebutkan bahwa A jadi guru, si B jadi dokter, si C jadi pilot, yang seperti itulah ya. Kurang lebih yang seperti itu gitu. Ya memangnya seperti itu yang menurut saya kurang merata tuh hingga terjadinya juga pandangan yang berbeda gitu setiap orang, bahkan dari yang tadi diperkatakan gurunya sendiri bahwa penyanyi masa jadi penyanyi gitu kan. Di sini ilmu pengajaran yang kurang luas. Ilmu pengajaran yang kurang luas tuh menurut saya itu adalah efek juga gitu. Bahkan efek yang bisa penting juga karena di sistem pengajaran ini sendiri mengapa tidak dibagi dengan profesi dan kenyamanan seorang anak gitu. Itu yang disebutnya kurang luas. Kurang luas bukan dalam arti tidak meluas tentang hal pengetahuan, tetapi di satu sisi lain ada seorang anak yang nyaman dengan satu kegemarannya sendiri. Dia tidak bisa belajar itu secara detail di dalam zona awalnya gitu kan. Itu yang maksud saya kurang luas gitu. Terus di sini juga pengajaran yang kurang efektif itu sebenarnya ada kaitan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ilmu pengajaran yang kurang luas itu ada kaitannya juga sama pengajaran yang kurang efektif gitu. Emosi diri. Emosi diri bisa jadi karena sebuah perkataan, sebuah pernyataan itu bisa berupa dari emosi. Tetapi kalau dilihat dari berita ini sendiri, ini bukan karena emosi, tapi yang paling penting itu dari pandangan seorang manusia gitu terhadap opininya sendiri tentang hal itu gitu. Pengajaran pandangan sebuah kehidupan ini masih ada kaitannya ke poin yang ketiga dan keempat tentang ilmu pengajaran yang kurang luas dan pengajaran yang kurang efektif. Di sini pengajaran pandangan sebuah kehidupan. Kita belajar sungguh-sungguh tapi kita tidak diajarkan untuk so let's grow. Apapun kegemaran kamu silahkan. Mungkin kalimat itu sering kali kita dengar. Tapi di satu sisi lain tidak ada gambaran spesifik tentang apa yang harus kita lakuin untuk ke depan gitu. Sebenarnya rekomendasinya untuk berita ini sendiri, untuk rekomendasi dan solusi yang ingin disampaikan oleh saya sendiri ya cobalah untuk lebih meratakan sebuah pengajaran sesuai dengan karakter dan minat setiap siswa tanpa menekankan arahan di luar itu. Semisal 70% mengutamakan minat dan bakat dari siswa, 30% membuat bukaan jalan untuk siswa. Lalu melakukan penekanan kurikulum efektif atau kurikulum kreatif yang mengutamakan kemampuan dibandingkan arahan umum. Dan yang terakhir, melakukan penekanan ilmu psikologis baik tenaga pengajar atau pelaku belajarnya itu sendiri. Karena ilmu psikologi dapat menyelamatkan dari kasus tersebut dan menjadi pendukung dari segala aspek tentang pengajaran untuk menghindari sebuah tekanan. Kesimpulan dari kasus yang pertama ini miris, cuman sudah biasa terjadi gitu di negara kita. Yang terpenting buat siapapun itu yang di luar yang mengalami hal serupa dengan berita ini, let's grow, come on dude, oke? Semangat, jangan menyerah, jangan dulu dengerin kata orang, percaya diri, semangat, bersyukur, oke? Next,
Oke, yang kedua serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di NTT. Oh, ini sampai viral banget ya. Ini sampai lumayan di mana-mana kan. Oh ya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat meminta pelajar SMA dan SMK untuk masuk sekolah jam 5 pagi. Usai mendapat banyak kritik, kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT merevisi aturannya menjadi jam 5.30, katanya gitu. Aturan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT menjadi perbincangan usai video viral di media sosial. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat meminta agar kegiatan sekolah bagi siswa SMA dan SMK di Kupang, NTT dimulai sejak pukul 05.00 waktu Indonesia bagian timur. Ternyata beberapa SMA dan SMK di Kupang memang sudah menerapkan aturan tersebut. Ini ada penjelasannya. Pernyataan tentang aturan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT dikutip dari Detik Bali. Potongan video menunjukkan pernyataan Gubernur Victor terkait aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah guru serta kepala SMA dan SMK di Kota Kupang. Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 4 waktu Indonesia Timur sehingga pukul 4.30 waktu Indonesia Timur mereka sudah harus jalan ke sekolah sehingga pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sudah harus di sekolah supaya apa? Ikut etos kerja, kata Victor dalam video viral. SMP nggak boleh. Kalau SMA dia tidur. Mulai tidur pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi pukul 4 dia udah harus bangun. Cukup tidur 6 jam. Mandi setengah jam. Setengah jam lagi perjalanan. Di kota ini tidak terlalu jauh. 30 menit sudah sampai sekolah pukul 5. Sambungnya gitu kan. Oke, berita yang kedua ini cukup menarik. Untuk identifikasinya sendiri kita udah tahu bahwa dari judulnya aja anak sekolah harus diwajibkan gitu. Pukul 5 tuh udah ada di sekolah. The fuck is that? Ya. Tuh. Ya, itu kalau untuk anak-anak sekarang mungkin let's go. Udah orang-orang pasti udahlah. Pasti udah langsung muncul rasa malas apa itulah inilah itu. Ya udah, karena generasi Z gitu. Nih, sesuai dengan judul bahwa anak sekolah harus masuk pukul 05.00 waktu Indonesia Timur dengan tujuan untuk menerapkan kedisiplinan pemuda dan berdampak pada berlanjutnya penanaman karakter bagi siswa dalam kehidupannya. Juga menanamkan SDM yang maju di daerah tersebut gitu. Itu identifikasinya sendiri dari saya gitu kan. Ya pasti banyak respon dari siswa seperti A, B, C, D, inilah itulah. Nggak rame lah ini jam 5 gila aja gue biasa jam 7 lah. A, B, C, D udah pasti banyak banget opini dari siswa bahwa udahlah ujungnya males. Karena ini jam 5 gitu. Jam 5 kita udah harus di sekolah. Biasa jam 7 kita ngurangin berapa jam itu buat ke jam 5 dan itu masih gelap gitu kan. Pasti masih banyak kontranya gitu. Terus menurut saya sendiri mengapa kasus itu terjadi gitu kan. Karena banyak kasus perihal kedisiplinan seorang pemuda di setiap aspek kehidupan tidak hanya perihal waktu, melainkan kedisiplinan lainnya juga berdampak. Oleh karena itu terjadilah program seperti itu. Yang kayak gimana sih sebenarnya? Iya, sudah di situ sendiri udah mengutip bahwa ikut etos kerja katanya. Gini, udah banyak zaman ke zaman seorang siswa baik mahasiswa baik siswa itu sama, makin malas, tidak ada semangat belajar, semangat pemudanya sudah tidak ada cuman yang biasa 80% sekarang tinggal 20%. Mungkin itu yang bikin apa ya, bikin udahlah pemerintah kita bikin program aja jam 5 biar anak-anak disiplin sekalian gitu. Dan untuk kemajuan daerah tersebut juga sebenarnya gitu. Ya untuk bangsa juga bagus sebenarnya, itu bagus buat dikembangkan, akan tetapi tidak dapat langsung gitu pertama kali langsung efektif gitu, tidak. Oke, faktor-faktornya gitu kan, faktor-faktor penyebab masalah tersebut itu satu, banyak sekali pemuda yang membuat kasus di luar keharusannya. Itu sebenarnya banyak ya kasus di mana-mana kayak begal apa itu pasti anak muda, itu pasti pemuda mau begal
tiba-tiba ada yang berantem di jalanan, tawuran komunitas, itu rata-rata pemuda. Ada tidak kakek-kakek yang seperti itu? Rata-rata begal pun anak muda gitu. Itu rata-rata pemuda, makanya dari situ salah satunya itu faktornya gitu. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia kreatif dalam daerah tersebut. Berkurangnya adab di daerah tersebut sendiri gitu kan. Bukan berkurang adab, maksudnya SDM kreatifnya gitu jadi berkurang. Makanya dengan kebijakan ini atau dengan peraturan yang seperti ini sendiri pun bisa mengembangkan kreativitas dari seorang manusia gitu. Karena yang dijelaskan secara jam 10, secara bangun jam 5, secara biologis pun seperti itu gitu. Dengan tidur seperti apa, refresh otak itu yang sebenarnya seperti apa, dan memang bagus sebenarnya diberikan semangat untuk masuk sekolah pukul 5 ya gitu. Yang ketiga ada berkurangnya adab dalam kehidupan zaman ke zaman. Ini ada kaitannya sama poin yang pertama, kalau banyak sekali pemuda yang membuat kasus di luar keharusannya. Contohnya hal-hal kasus kemarin yang baru deket ya, tentang pemukulan sampai apa ya, sampai tidak sadarkan diri. Itu yang dilakukan oleh pemuda, bukan dilakukan oleh bapak-bapak gitu. Itu balik lagi sama itu. Banyaknya pemuda yang kehidupan zaman ke zaman, ya zaman makin ke zaman tuh makin keras cuy, asli makin keras. Mau kayak gimana, mau kayak gini ABCD itu makin keras, so keras banget lah gitu. Zaman ke zaman tuh makin gila, begal di mana-mana sekarang, banyak teknik membacok yang paling baik gitu. Itu mungkin buat mereka itu oke gitu, dan itu juga ada banyak lah gitu. Seperti itu tuh udah di mana-mana, zaman ke zaman makin keras gitu. Banyaknya pemuda yang menyepelekan masa depan. Ya sebenarnya lebih ke leha-leha ya, lebih leha-leha, ya udahlah nanti aja, gimana nanti aja lah, gini aja lah. Itu membuat, kalau kata anak muda sekarang tuh, nyantui gitu sebenarnya. Itu salah satu faktor yang bisa dibilang ya ini oke nih, ini nih faktornya, ini ketahuan nih pemuda yang menyepelekan masa depan. Akhirnya timbullah rasa malas, egois, dan lain-lain, emosi, semua muncul dari situ. Dan dari sini juga langsung kecium sama orang-orang di atas dan membuat kebijakan seperti itu. Berkurangnya hasil pemahaman dari sebuah pembelajaran. Ini sama ada hubungannya sama yang berita tadi yang pertama. Berkurangnya hasil pemahaman dari sebuah pembelajaran. Sebuah pembelajaran tidak nyampe karena keefektifan sebuah pendidikan zaman ke zaman itu menurut saya sendiri kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dimana lagi turun itu adalah celah buat orang-orang tidak memahami pembelajaran dalam pendidikan sendiri. Sebenarnya ada rekomendasinya untuk kasus seperti ini tuh, ya hal tersebut memang baik gitu untuk dilakukan, tapi sebuah cara itu tergantung pada zaman yang ada juga, balik lagi gitu. Tidak bisa disamakan dengan apa yang sudah terjadi dan seefektif itu mungkin zaman dulu, tapi ini zaman udah beda gitu kan. Tidak bisa memaksa untuk melakukan kebijakan karena pola pikir seorang pemuda zaman dulu dengan sekarang berbeda tentunya. Lebih baik diberikan kenyamanan berupa kedisiplinan dibandingkan kebijakan satu pihak yang akan membuat salah satu pihak menjadi terpaksa untuk melakukan kebijakan itu sendiri. Simple as that, but okay. Ya ini intinya, semua pemuda itu menginginkan kenyamanan, tetapi kenyamanan yang diberikan itu bukan kenyamanan yang nyaman. Itu mungkin bisa disimpulkan atau mungkin kalian mengerti bahwa apa yang saya sampaikan itu ya contohnya aja gitu, kayak dapat menemukan solusi jika kita dalam keadaan tenang, sama seperti itu. Semua juga jadi mungkin menurut siswa mahasiswa sekarang bahwa pendidikan itu tidak membuat saya nyaman gitu. Seperti itu gitu kan pola pikirnya mungkin. Nah, gimana caranya biar agar nyaman, didiskusikan bareng-bareng, mau sistem yang seperti apa yang kita pun nyaman sendiri gitu. Karena menurut saya tekanan semakin besar juga rasa tidak menekan dirinya yang ada dan terjadi gitu kan. Oke, masuk ke yang ketiga. Judulnya Dua Remaja Pelaku Kelitih Magelang Masih Pelajar SMK. Kan benar. Baru aja tadi dibahas, udah aja ada nih beritanya yang kayak gini. Oh, ini ada videonya cuy. Inilah video yang diambil penumpang mobil yang merekam aksi dua remaja pelaku kelitih bersenjata tajam di Kota Magelang, Jawa Tengah.
Aksi kelitih yang videonya sempat viral di media sosial ini berhasil dibekuk Polresta Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 7 Maret. Kedua pelaku terjatuh. Oke. Dua remaja pelaku keliti yang videonya viral saat dikejar mobil warga berhasil diamankan. Berhasil diamankan guys. Polresta Magelang, Jawa Tengah, Selasa 7 Maret. Polisi menyita dan NBSP sebuah celurit. Kedua pelaku mengaku membawa senjata tajam ini untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga apa? Mana ada bawanya celurit? Ampun. Oke. Baru juga tadi dibahas. Udah ada aja yang beginian ya. Oke, identifikasi sendiri sih kan dua remaja pelaku keliti yang viral karena berusaha mengkeliti orang lain ya. Dan tersebar video viral yang menjadi bukti videonya yang tadi gitu kan. Akan tetapi pelaku pemuda ini sudah diamankan setelah ditanya hanya untuk jaga-jaga. Ini agak kesel ya kalau udah dengar katanya hanya untuk jaga-jaga tuh baunya celurit. Oke. Ya, kayaknya kalau untuk alasannya sendiri sih, kalau menurut opini saya pribadi ya, karena banyaknya ego dari setiap pemuda yang bersumber dari kelompok sih. Yang jelas udah pasti kalau dalam kelompok itu dipeloporin sama orang lain, ini menyebabkan pergaulan makin meluas gitu kan dengan segala apapun itu kenegatifan gitu. Efek yang ditimbulin juga kayak gini banyak. Pemuda yang makin merasa puas gitu kan jika dirinya menjadi jagoan dalam hal seperti itu contohnya. Apa aja ya contohnya puas dalam kayak memukul orang tiba-tiba, kurang perhatian dari orang tua sih, itu sih sebabnya kayaknya. Karena sebagian besar kebanyakan orang tuh miris di luaran karena kurang perhatian di dalam internalnya sendiri gitu kan dalam orang tuanya. Ini ada orang tuanya sendiri mungkin ada problem sesuatu gitu kan. Kayak dia sampai akhirnya dia mencari kenyamanan di luaran gitu. Ya sebenarnya gitu sih kebanyakan di Indonesia, soalnya udah dibahas juga kan tadi kayak ya intinya ini tuh penyebabnya gitu ya, kasus dari utamanya tuh ya udah gitu, kalau bukan karena kenyamanan apalagi gitu ya, pasti kenyamanan sih ini ujung-ujungnya. Kalau faktor-faktornya yang pertama ada sekelompok kumpulan komunitas, ya iya jelas yang tadi udah disebutin kalau sekelompok kumpulan komunitas ini sendiri tuh bisa buat kasus ini kayak gini tuh terjadi gitu, tawuran lah apapun itu. Terus kurangnya pendidikan ekstra untuk penanaman karakter, lagi-lagi pendidikan jelas, karena emang masalah utama dari beberapa kasus ke belakang ini sampai sekarang itu rata-rata mencakup tentang pendidikan juga gitu. Ini sebabnya dari pendidikan juga lagi gitu. Terus kurangnya keamanan lingkungan. Mengapa kurangnya keamanan lingkungan, gimana maksudnya? Oke, gini maksudnya, kurangnya keamanan lingkungan itu lebih ke banyak polisi di luar tapi tidak terfokuskan pada sesuatu hal yang emang menjadi masalah itu. Ini jadi masalah ini seperti kejadian seperti ini tuh bisa dihindari atau ya inti utama sih bisa dihindari kalau misalkan orang-orangnya itu punya kesadaran tersendiri gitu. Ya gitu sih, ya kurang keamanan dari lingkungannya sendiri, terus kurang perhatian orang tua jelas, karena internal itu kenyamanan nomor satu, but ya itu number one, kenyamanan si anak, akhirnya dia mencari kenyamanan di luar tuh karena kenyamanan di dalam rumahnya itu ya, atau secara internalnya itu dia tidak mendapatkan itu semua gitu. Makanya dari situlah oke deh gue main aja lah, ngapain gue di rumah, A B C D E F G sampai Z, itu banyak alasannya, itu pasti karena pengaruh dari kenyamanan dan perhatian sih yang jelas. Oke, ego sendiri itu sebenarnya dampak setelah ya, bukan apa setelah, maksudnya salah satu faktor setelah kurangnya perhatian. Jadilah ego yang meningkat, sangat meningkat. Nah yang kayak tadi tuh. Oke, gue mau main di luar, gue berantem. Kalau gue menang, gue jago gitu, gue keren. Nah, itu muncul dari salah satu ego juga, seperti itu. Jadi gitu. Kurangnya fasilitas pendukung. Itu yang terakhir ya, faktor yang terakhir. Kurangnya fasilitas pendukung tuh maksudnya gini. Seseorang itu akan mendapatkan kenyamanan dari fasilitas-fasilitas yang ia dapat, baik itu secara di luaran outdoor, baik itu secara indoor, baik secara internal maupun secara eksternal. Apapun fasilitas bisa berbentuk mental, bisa berbentuk kasih sayang,
bisa berbentuk materi atau apapun, cuman materi itu bisa dikesampingkan. Tetapi di satu sisi lain, saking banyaknya orang yang kurang bersyukur dengan apa adanya itu, ya akhirnya mereka mem- merasa kalau fasilitas kurang, fasilitas mendukung. Tapi secara fakta memang ada yang bisa diukur karena fasilitas mendukung. Gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah ini sih yang pertama halnya apa ya? Yang paling pertama sih akan bisa mengurangi dampak seperti ini ya kehidupan internal yang jelas gitu. Bisa seperti perhatian orang tua, kenyamanan dalam lingkungan terdeteksi. Kayak itu sendiri yang akan mengurangi dampak ini gitu. Memperbanyak sumber kegiatan positif di luar bisa yang bisa menarik kenyamanan pemuda untuk mengikuti hal tersebut. Dari eksternal pun sebenarnya bisa sih, bisa berupa penekanan pendidikan dan penanaman karakter yang berlebih di lingkungan pendidikannya. Memberatkan hukuman juga salah satu termasuknya, pemberatkan hukuman yang ada di dalam negara agar menimbulkan rasa semakin takut untuk melakukan hal negatif atau kegiatan negatif. Itu sih. Ya sebenarnya udah bisa mengerti lah dari secara hukum bila ditingkatkan mesti kan kayak gue takut nih gue ngomong ngelakuin itu apalah ngomong ngelakuin itu nggak mau takut nanti gue gini-gini. Nah itu sebagai wujud penekanan dari sebuah hukuman juga gitu kan. Oke, seperti itu berita yang ketiga. Ya kita sekarang masuk ke berita yang keempat. Judulnya ChatGPT dan disrupsi peran guru. Oke, sekarang kita masuk ke berita yang keempat. Judulnya ChatGPT dan disrupsi peran guru. Buset, ChatGPT. Ini buat yang belum tahu gitu ya. ChatGPT itu wah sangat membantu gitu. Sangat membantu. Sangat membantu. Oke, saat kecil saya menyukai film tentang robot. Saya lupa judul persis filmnya, tapi dalam banyak adegan film yang menceritakan tentang eksistensi robot, alurnya seringkali berputar dalam peran si robot yang membantu pekerjaan manusia. Tak terkira kalau adegan di film-film robot tersebut berhasil eksis juga di dunia nyata. Pada November 2022 lalu, kita disajikan kabar rilisnya ChatGPT. Sebagai informasi, ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence yang dikembangkan oleh perusahaan bernama OpenAI. Kemunculannya menuai tanggapan beragam. Beberapa orang menganggap bahwa ChatGPT dapat membantu atau mempercepat pekerjaan manusia di bidang oleh data, membuat artikel, menyusun kode, komputer sederhana, akunting dan lain sebagainya. Sebagian yang lain menganggap bahwa kemunculan ChatGPT berpengaruh pada dominasi peran robot di kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia pendidikan. Pengaruhnya bisa sampai mendistrupsi peran guru gitu. Sejak saat itu, ChatGPT menjadi fenomena yang mengkhawatirkan serta kuat diperbincangkan oleh banyak pihak. Kekhawatiran ini kian menguat dilandasi dengan perilaku generasi kita, khususnya generasi Z. Sebab ciri khas generasi Z ialah umumnya menyukai budaya instan. Kita kutip nih, menyukai budaya instan. Oke. Perihal menyukai budaya instan, gue setuju itu. Saya setuju itu. Setuju banget karena generasi Z ini sendiri sangat menginginkan suatu keefektifan. Keefektifan dalam hal apapun. Instan sebenarnya efektif gitu. Cuman dampak dari situ kita di luar itu gitu. Kita tidak tahu itu semua gitu. Kalau si A gitu dia makan mie itu udah jelas itu mie instan dan itu efektif dan gampang buat dimakan, tapi dia nggak tahu gitu apa itu sebab nanti bakal gimana tuh kalau makan mie itu. Sama dengan kejadian kayak gini, dia senang budaya instan tapi dia nggak tahu efeknya seperti apa. Ya memang jelas memang betul bahwa sannya kalau yang namanya instan kami suka. Kalau dibaratkan bak ikan yang terkali pancing, pola hidup generasi Z yang cenderung satset itu tuh, satset gak tuh? Jelas, itu udah jelas satset. Sepertinya akan menggunakan ChatGPT sebagai jalan pintas mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Oh, gini. Oke. Sebenarnya pemaknaan yang didapat ngerti sih. Ini gini. ChatGPT ini tuh terbit untuk memudahkan semua pekerjaan dan berasa jadi robot dan ngedisrupsi si guru ini sendiri. Ya jelas, karena yang tadi ada hubungannya keterkaitannya dengan generasi Z yang emang mereka suka sacet-sacet, suka instan
Dan ternyata kemampuan itu bahkan bisa melebihi gitu dari kemampuan secara ilmiah gitu kan. Sama seperti itu. Ya memang eh di dalam arti gitu, seorang anak muda nggak ada yang nggak mau instan, dan seorang anak muda itu ingin cepat, tepat, aman, tentram dan nyaman gitu. Pasti seperti itu gitu. Cuman emang kurangnya ya gitu, ya kurangnya intinya jadi ngedisrupsi seorang guru jelas, karena kemampuan itu bahkan bisa menyeimbangnya atau melebihi. Istilahnya ada yang mudah mengapa yang sulit, nah kayak gitu, itu pasti kalimat-kalimat itu keluar. Sebenarnya faktor-faktor penyebabnya ini sendiri, penyebabnya apa ya, lebih ke ini sih, ke efek zaman, intinya zaman sih, zaman dan pendidikan juga. Orang dididik untuk menjadi pintar dan akhirnya dia pintar untuk menciptakan sesuatu. Setelah menciptakan sesuatu, dia menjadikan itu senjata untuk orang yang memberikan ilmunya itu sendiri. Guru ngajarin murid, muridnya pintar, terus dia pergi. Sehabis pergi dia menciptakan sesuatu yang akan menimpa gurunya itu sendiri. Sama kayak gini, sama seperti ya akhirnya gini lah, sama yang tadi di berita sebelumnya udah disebut, kalau zaman ke zaman teknologi itu makin berkembang, zaman ke zaman pun berpendidikan itu seharusnya semakin berkembang. Itulah, itu penyebab utama menurut saya itu penyebab utama dari mengapa ChatGPT ini keluar, dan suatu kepenasaranan setiap orang, apalagi orang-orang yang pintar. Mengutip dari ceritanya almarhum Baharudin Yusuf Habibie, Bapak B.J. Habibie, ia mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya dia menciptakan suatu pesawat terbang. Sama dengan orang-orang yang menciptakan robot. Ia ingin mempunyai kepuasan dan ia ingin mempunyai sesuatu yang bisa menggemparkan dunia. Yaitu dia salah satunya ya ini, membuat robot ini, yang bisa membantu kehidupan manusia ini sendiri gitu. Seperti ChatGPT itu bakal sangat membantu apabila itu diefektifkan. Tidak merugikan. Gimana caranya tidak merugikan? Oke. Gini, kita sebut dulu faktornya. Yang pertama, pendidikan didasari dengan teknologi. Udah jelas. Dari sekolah aja kita sangat membutuhkan teknologi. Apapun itu sangat membutuhkan teknologi. Ya sama aja berarti. Kalau misalkan semuanya udah disimpelin dan itu tujuannya, itu kalau udah disimpelin akhirnya ada yang harus dikorbankan. Udah jelas. Sebenarnya itu faktor utama, yang faktor utamanya ya. Faktor yang kedua, rasa penasaran yang tinggi dari setiap orang. Ya itu. Kayak tadi yang sudah dijelasin, rasa penasaran tinggi seseorang itu pasti menggebu-gebu dan ingin menginterpretasi, ya udah intinya menyampaikan lah gitu. Iya, menyampaikan bahwa dia ingin itu terjadi dan berusaha kalau itu bakal terjadi gitu. Seperti itu sih rasa penasaran. Itu sangat sangatlah positif gitu kan. Nah, oke. Terus adanya bukan skala ya, adanya siklus di mana setiap orang berubah pikiran. Gitu. Itu jelas, secara biologis pun itu jelas, berubah pikiran A B C D dan makin growth, dan dari manapun sumbernya setiap orang pasti berkembang tiap zaman. Itu sih sebenarnya faktor-faktornya. Kalau untuk sarannya apa ya, mungkin kalau misalkan pun bisa diseimbangkan antara ChatGPT yang akan membantu guru, itu mungkin bisa tidak bisa dibilang untuk mendisrupsi guru apabila semuanya diseimbangkan dan penggunaannya pun tidak dibebaskan gitu, penggunaan dari si robot ini sendiri gitu. Apabila dibutuhkan oleh guru nih, guru pasti akan membutuhkan ini, udah jelas. Tapi di sini malah siswanya yang lebih kejar udah buat mainin si ChatGPT ini atau si robot ini. Akhirnya merasa kalau bahwa guru itu terdisrupsi gitu gara-gara ini. Gak salah, tapi salah. Itu jawabannya. Gini, itu bisa diseimbangkan karena seseorang yang mempunyai atau merancang ini sendiri itu balik lagi dari ilmu-ilmu yang dia tangkap, dan ilmu-ilmu yang dia tangkap itu tidak luput dari apa yang diajarkan secara langsung gitu. Ya itu. Makanya kalau bisa diseimbangkan, mengapa tidak? Diseimbangkannya dalam hal apa? Seperti apa? Oke. Penggunaannya saja yang tidak dibebaskan, dan penggunaannya diperuntukkan untuk siapa? Tidak secara umum, agar semua itu tidak merasa dirugikan. Apabila ini yang harus menggunakan guru, ya guru aja gitu, tidak diumumkan. Seperti itu sih sebenarnya, as simple as that, but ya udah,
warga Indonesia nggak sedikit itu. Karena pola pikir kita berbeda-beda, tapi manusia itu nggak pernah ngerasa cukup. Oke. Oke, next. Kita masuk ke kasus yang kelima atau berita kelima. Judulnya rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Oke. Ya kan? Sudah sama seperti yang dibilang bahwa semuanya itu pengaruh-pengaruh sama pendidikan dan kehidupan. Udah jelas. Era globalisasi memang menjadi bagian dalam peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang ada membawa dampak yang begitu besar dalam kehidupan. Semua yang serba digital memang mempermudah karena mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Oleh karena itu, teknologi hampir digunakan dalam segala bidang kehidupan manusia. Ketidakpuasan dan kebutuhan manusia yang menjadi semakin kompleks membuat teknologi yang ada semakin dikembangkan menjadi lebih canggih lagi. Alasannya tentu karena untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nih kutip. Alasannya tentu karena untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sama dengan kasus berita yang keempat yang tadi, bahwa teknologi akan semakin berkembang dan zaman juga semakin maju kalau semuanya itu alasannya karena untuk mempermudah kehidupan manusia. Seperti itu, dengan sama seperti kasusnya ChatGPT. Hal itu terbukti dengan banyaknya aplikasi yang ditawarkan, kemudian digemari oleh banyak orang dan banyak digunakan. Bahkan berdasarkan data dari kominfo.go.id, di Indonesia sendiri penggunaan teknologi seperti internet telah mencapai angka 150 juta jiwa pengguna dan 142,8 juta jiwa pengguna internet mobile. Hal itu dikarenakan contoh dari perkembangan teknologi adalah adanya aplikasi online shopping, ojek online, game online, media sosial, dan lain sebagainya. Semua yang serba online memang mampu membuat manusia memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan secara cepat, mudah, dan instan. Dengan kemajuan teknologi, banyak bidang dalam kehidupan juga yang kemudian harus segera beradaptasi dengan hal tersebut. Perkembangan teknologi ikut andil dalam menurunnya motivasi belajar pada siswa. Contohnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno 2021 di MI Muhammadiyah 5 Surabaya, di mana pembelajaran daring yang sangat bergantung pada teknologi tersebut malah membuat motivasi. Oh iya, ini selama COVID juga kita berkaitan banget ya sama teknologi. Iya. Pembelajaran daring yang sangat bergantung pada teknologi tersebut malah membuat motivasi peserta didik menurun. Oke. Istilahnya gini. Intinya gini, teknologi ini membuat turunnya motivasi siswa dalam belajar. Itu fakta. Ya. Jadi di dalam berita yang tadi isinya tuh adalah teknologi semakin berkembang, semakin oke, semakin membuat pekerjaan manusia terlaksana secara cepat, tepat, dan oke lah gitu, efektif. Cuman di satu sisi lain, contohnya zaman kemarin waktu COVID kita daring. Iya, kita daring dan itu sangat berpengaruh dengan atau sangat cekatan dengan teknologi yang digunakan karena itu sistem online, gak mungkin kita luput dari apapun itu yang bersifat online. Ya, sebenarnya kalau untuk motivasi, alasannya sendiri tuh ini. Akhirnya siswa atau akhirnya manusia itu terlanjur nyaman dengan yang namanya teknologi, sehingga pada saat dia melakukan apa yang sebelumnya biasa dilakukan, yaitu sistem pembelajaran luring, mereka jenuh, mereka tidak mau, tidak ada, saya nggak mau, males, enakan daring, katanya gini, bla bla bla. Padahal di satu sisi lain si daring ini tuh tidak efektif. Bisa jadi kayak orang Zoom terus tiba-tiba tidur, ketiduran, tidak mengikuti Zoom, tutup kamera, tidak berbicara, tidak berperan secara aktif. Itu faktanya. Ya memang karena itu kenyamanan itu. Ya sebenarnya di berita yang kedua apa ya? Ketiga tadi udah dibahas kalau kenyamanan itu nomor satu untuk dilakukan apalagi generasi Z. Dan secara instan juga. Ya seperti itu. Keefektifan yang menurun dan menimbulkan suatu kenyamanan di dalam manusia itu pasti yang akan dilakukan. Ya, makanya teknologi ini membuat motivasi siswa belajar jadi menurun karena itu. Oke, faktor-faktornya yang pertama. Yang pertama itu sebenarnya emosi dari seorang manusia. Itu yang pertama. Yang pertama emosi. Kenapa emosi?
Karena dia memaksakan apa yang udah menjadi kenyamanannya dan itu bersifat emosi dan ego. Gitu. Dia nggak mau lagi buat keluar dari zona apa yang dia, oh udah ini udah better gitu, better buat gue, better gitu, ini ngapain gue harus kesana lagi, kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya ya itu pasti ada di dalam semua orang ya, di dalam diri semua orang itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, sesuci apapun itu pasti ada emosi yang seperti itu. Yang kedua, sistem yang tidak diperbaharui setelah orang mempunyai kenyamanan di dalam belajar yang berbeda dengan caranya. Sistem tidak diperbaharui secara sistemnya sendiri, mungkin secara deskripsi iya gitu, cuman secara efek tidak ada yang menyangkut di dalam itu. Secara efek tidak ada yang berubah, sama saja. Semua orang, siswa mahasiswa berbicara bahwa setelah COVID ini saya melakukan luring itu beda vibes katanya. Sebenarnya bukan beda vibes itu tuh, karena kita udah terlanjur nyaman pada saat daring. Seharusnya ada sistem baru yang mungkin bisa menangkal si kenyamanan ini sendiri gitu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kurangnya sosialisasi antar teman atau di dalam lingkungan terdekatnya sendiri. Seperti apa contohnya? Motivasi belajar itu tidak hanya dimunculkan dari gimana tempatnya, gimana belajarnya, tidak. Tapi sosialnya juga harus tinggi. Karena yang memotivasi itu faktanya yang memotivasi itu adalah lingkungan. Itulah yang membuat siswa semangat apa? Ya itu salah satunya itu lingkungan. Setelah pendirian yang bakal mendukung bahwa si ini tuh harus belajar bla 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 bla, yaitu tetap dari yang jelas pasti dari dirinya sendiri, tapi yang bisa membantu itu adalah lingkungan gitu. Lingkungan itu harus dibuat yang sebaik dan semenarik mungkin, juga senyaman mungkin untuk disinggahi, seperti itulah ya. Ya itu sebenarnya faktor-faktornya untuk kasus ini sendiri. Ya untuk rekomennya lebih atau coba berubah sistem dengan untuk mendapatkan kenyamanan yang bisa dijalankan. Kayak tadi, COVID 2 tahun. Setelah itu janganlah menggunakan hal yang bakal seefek sebelum COVID. Menggunakan sistem baru yang akan mendapatkan seperti apa. Jika pertanyaannya bagaimana sistem yang akan membuat siswa atau manusia nyaman, itulah urusan hati ke hati dari setiap manusia sendiri. Kita akan mengetahui psikologis orang lain akan mengetahui psikologis kita ya. Baik saya contohnya misalkan bisa saya yang merancang suatu sistemnya itu sendiri. Mungkin hal yang pertama bakal saya lakuin, saya akan jauh-jauh dari sistem yang sebelum terjadi dari COVID ini sendiri. Saya akan menjauhi sistem itu. Saya akan membuat sistem baru yang merancang bahwa kita akan menyamaratakan dari sebuah mindset dulu. Yang akan terfokus adalah mindset dan psikologis. Tapi dari mindset psikologis ini kita akan bisa mengembangkan sebuah pendidikan yang oke. Kita mengembangkan pendidikan yang bisa mewujudkan kenyamanan, bisa mewujudkan rasa cinta, rasa sayang, juga rasa syukur. Itu. Seperti itu, psikologis number one. Setelah psikologis kita bisa melakukan apapun itu. Seperti itu. Intinya akan menstabilkan apapun yang terjadi setelah zona nyamannya itu dapat dihapuskan. Jadi tidak dipaksa untuk menghapuskan apa yang jadi zona nyaman, tetapi pelan-pelan untuk menghapuskan apa yang menjadi zona nyaman, dan kita membuat kenyamanan yang baru di dalam sistem tersebut. Seperti itu. Oke. Setelah 5 berita yang ada, mungkin semua hampir mencakup tentang kependidikan. Faktornya pasti pendidikan, faktornya pasti internal, itu udah jelas. Faktornya pasti kehidupan, dan tujuan semuanya itu pasti kehidupan. Tetapi di satu sisi lain, semua berita ini adalah berita yang terjadi dan fakta terjadi. Dan apapun itu, siapapun kasusnya, apapun kasusnya, siapapun pelakunya, go open mind, grow your mindset, come on. Zamannya makin berkembang, bukan kitanya yang makin menurun, tapi zamannya makin berkembang, kita juga ikut berkembang. Kita tidak diam di situ, tapi kita tetap naik ke atas. Kita tidak turun,
kita tetap naik ke atas. Seperti itu. Zaman bukan pengaruh dari apapun, tapi zaman yang akan membantu kita untuk lebih dari apapun. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, kalimat-kalimat atau kata yang agak apa mungkin gitu. Saya minta maaf untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.